Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, masih di episode merayakan bulan berkah dengan ekonomi syariah. Di pertemuan yang kedua ini, saya ingin berbicara tentang bagaimana sebenarnya agama Islam, atau lebih tepatnya dinul Islam, itu memiliki 3 dimensi. Ya, dimensi yang pertama adalah terkait dengan akidah. Ya, kemudian dimensi yang kedua adalah muamalah. Ya, di sana ada syariah tentu saja, gitu ya. Dan dimensi yang ketiga itu adalah adab ataupun akhlak. Nah, dalam konteks ini, maka ketika berbicara tentang Islam yang kita pahami sebagai sebuah din, agama ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Islam ini kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kenapa din al-Islam? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, ya, agama, way of life, pedoman hidup bagi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Sehingga makna dari Islam yang artinya adalah tunduk patuh secara total kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki dimensi-dimensi, ya. Pertama adalah dimensi akidah. Ya, akidah, ya, termasuk dari kata-kata tauhid, ya, wahada yuwahidu tauhidan, yang bermakna adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada dimensi ini, ya, Islam itu memiliki dimensi spiritualitas, gitu ya. Jadi sebuah keyakinan mendalam, sebuah keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan apa? Tauhid, ya, uluhiyah, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh umat manusia, ya, dan juga oleh semesta. Maka pemirsa sekalian, akidah ini menjadi pondasi bagi segala hal, baik itu dari sisi syariah, ya, pondasi untuk syariah, ya, untuk fikihnya, untuk adabnya, untuk ibadahnya, untuk muamalahnya, dan seluruh aktivitas manusia. Sehingga dimensi pertama dari Islam, yaitu akidah, ini menjadi posisi atau menjadi, ya, atau memiliki kedudukan sebagai dasar, pondasi, basic, prinsipal, ya, yang tidak tidak mau, ya, tidak dalam artian itu dia mesti ada. Ya, dia mesti ada dalam setiap aktivitas manusia. Maka dimensi dari Islam yang pertama itu adalah akidah. Yang kedua adalah dimensi syariah, yaitu aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bermakna kalau tadi akidah sinonimnya adalah tauhid, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma wa sifatnya. Maka syariah adalah masanallahu ila ibadihi, ya, seluruh syariat atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada
para hambanya. Maka dimensi syariat di sana memiliki fikih, ya, memiliki dimensi fikih, yaitu fikih ibadah dan juga fikih muamalah. Sedangkan dimensi yang ketiga itu adalah adab atau akhlak. Ini terkait dengan bagaimana etika kita sebagai seorang muslim, ya, untuk selalu, ya, kita berakhlak, kita bermuamalah dalam artian kita berinteraksi dengan orang lain, dengan keluarga dekat, dengan masyarakat, dengan komunitas kita, itu wajib dan harus sesuai dengan adab dan etika dari Islam. Misalnya, ya, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adab kita kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita, kepada masyarakat kita, dan kepada seluruh semesta. Maka kemudian, ya, ketika kita belajar tentang Islam, maka kita menemukan 3 dimensi ini, ya. Saya ulangi lagi, pertama adalah dimensi akidah, ini terkait dengan keimanan seseorang, keyakinan secara mendalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb, ya, dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Rabbul alamin itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pemberi rizki, penguasa, malikin nas, ya, raja diraja bagi manusia dan juga semesta, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan dimensi yang kedua itu adalah syariah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, ya, aturan, telah menetapkan aturan syariat untuk dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Dan kita tahu dalam syariat ini nanti ada tafhimul mujtahidin, ya, ala nusus minal Quran wa sunnah, yaitu adanya pemahaman dari para mujtahid terkait dengan nas ataupun teks yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang itu nanti disebut dengan fikih. Dan fikih nanti berdasarkan, ya, aktivitasnya atau berdasarkan tujuan utamanya, maka ada fikih ibadah dan juga ada fikih muamalah. Dan fikih muamalah ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sedangkan dimensi yang ketiga yaitu akhlak atau adab, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak, memiliki adab yang agung, ya. Kemudian terimplementasi juga dalam hadis Nabi SAW di mana beliau pernah bersabda, ya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, ya, dan tidaklah aku, yaitu Rasul SAW, itu diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Maka adab atau akhlak merupakan bagian dimensi dari syariat Islam yang tidak bisa dipisahkan. Maka pemirsa sekalian, ketika kita ingin merayakan keberkahan dari bulan berkah ini dengan ekonomi syariah, maka kita mesti memahami dimensi akidah, dimensi syariah, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, dan juga dimensi adab atau akhlak di dalam Islam. Sehingga dengan ini kita akan mengetahui posisi dari fikih muamalah ataupun muamalah dan juga ekonomi syariah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.